Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara qulubal mu'minin binuri kitabihil mubin wa ja'alahu shifaa'an wa rahmatan lima fi suduril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sahabat Nabi ada yang ingin pergi jauh, meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota Madinah, maka salah satu pesan atau nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabatnya ini banyak dimuat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah hadis ke-18 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah dan dari Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis ini, berpesan kepada sahabat beliau, yang tentunya pesan ini berlaku untuk semua umat beliau. 3 pesan beliau adalah yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini artinya bahwa dimanapun kita berada, baik di tempat lahir kita, maupun di tempat perantauan kita, maupun di tempat kita bertugas sebagai aparatur sipil negara misalnya, sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, atau sebagai pekerja migran Indonesia, di luar negeri Indonesia. Maka, walaupun rantauan kita hanya beda kecamatan, beda kabupaten, beda provinsi, apalagi beda negara, maka pesan ini yang paling utama harus kita aplikasikan di tempat kita merantau, yaitu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Berada di Indonesia, kita bertakwa. Berada di Saudi, kita bertakwa. Berada di Korea, kita bertakwa. Berada di Hong Kong, kita bertakwa. Berada di negara manapun, kita harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selevel sahabat Nabi saja, yang sudah kita yakini keimanannya jauh lebih dari kita, itu Rasul masih memberikan pesan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka apalagi kita, yang keimanan ketakwaan kita tidak sehebat para sahabat Nabi. Maka pesan pertama ini adalah bagaimana kita bisa menjaga keimanan, ketakwaan kita dimanapun kita berada.
Apalagi di negara yang minoritas Muslim. Kita yang biasa mendengar suara azan setiap waktu sholat tiba, terdengar bersaut-sautan di masjid, di musola. Tapi di luar negeri minoritas Muslim misalnya, sangat sulit mendengar suara-suara azan ketika kita sedang jalan, ketika kita sedang di perjalanan, kita sedang di tempat-tempat di luar tempat kita tinggal. Maka tantangan-tantangan ini harus kita hadapi semaksimal mungkin. Bahwa walaupun kita berada di negara misalnya minoritas Muslim, maka minimal kewajiban utama kita, yaitu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maksimalkan. Yaitu takwa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Maka situasi yang berbeda ini, mau sholat berjamaah pun penuh perjuangan, harus jalan kaki sekian menit. Ingin berusaha mendengar azan dari luar masjid pun agak susah. Kita harus masuk ke dalam masjid dulu baru bisa mendengar azan misalnya. Maka ketika kita bisa melewati itu, kita bisa menjaga ketakwaan kita, maka insya Allah ketika tantangannya lebih berat, maka insya Allah pahalanya juga lebih berat, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintah Allah di negeri minoritas penuh dengan cobaan dan tantangan. Apalagi misalnya para PMI, para pekerja di rumah-rumah majikan, yang dulu mungkin kita sering dengar dilarang melaksanakan ini, dilarang menutup aurat dan sebagainya. Ketika melakukan kena marah dan sebagainya. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tetap melaksanakan sholat dan amalan-amalan perintah Allah yang lainnya. Karena ketika kita memilih siap berkarir di negeri orang, siap bekerja di negeri orang, maka itu bukan berarti melalaikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa selain melaksanakan perintah Allah adalah bagaimana kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan yang haram misalnya, meninggalkan makanan dan minuman yang haram di negeri Indonesia sangat mudah. Tapi ketika seseorang hidup di negeri minoritas Muslim, betapa butuh perjuangan misalnya untuk mencari makanan dan minuman yang halal. Untuk bisa mendapatkan sesuatu memang jelas halalnya. Maka disinilah ujian kita harus bisa dihadapi dengan maksimal. Sehingga kita benar-benar bisa menjaga takwa kita dimanapun kita berada. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang kedua kata Rasul, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah, ikutkanlah perbuatan jahat maksiat yang kita lakukan dengan segera berbuat baik, karena kebaikan itu akan menghapus kejahatan dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejahatan, kejelekan, maksiat dan dosa. Maka ketika kita hidup di negeri minoritas Muslim misalnya, tentunya peluang untuk berbuat maksiat walaupun sengaja ataupun tidak sengaja itu sangat besar. Bagaimana tidak misalnya di musim panas misalnya, pemandangan di kendaraan, di transportasi umum, mereka yang sudah terbiasa dengan tidak menutup aurat, ditambah musim panas hampir semuanya serba terbuka, maka minimal kemaksiatan yang mata kita lakukan itu bisa terjadi. Maka ketika itu kita laksanakan, maka segeralah berbuat amal soleh. Dalam hadis ini para ulama menafsirkan segeralah bertobat. Yang kecil-kecil segeralah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang kecil kita segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kejelekan, kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan kemudian kita timpa dengan hasanat, dengan amal soleh sebanyak mungkin, maka kejahatan, kemaksiatan, dosa itu akan terhapus.
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka jangan pernah kita bosan lupus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil, apalagi dari dosa-dosa besar. Karena kita hidup di negara misalnya di perantauan yang memang tadi agak sulit mendapatkan makanan, minuman yang halal, maka mungkin sengaja atau tidak sengaja kita pernah melakukannya misalnya, maka segeralah beristighfar, tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kemaksiatan itu, pelanggaran itu tertutup oleh amal soleh kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Rasul yang ketiga adalah dalam hadis ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan orang-orang di tempat kita tinggal dengan pergaulan yang baik. Dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik kepada semua orang. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat wa khaliqin nas, an-nas, tidak wa khaliqil muslimin. Karena biasanya ketika kita pergi ke negara minoritas, maka otomatis mayoritas adalah non-muslim. Maka wa khaliqin nas, walaupun mereka bukan Islam, kita bagaimana disuruh oleh Rasul berakhlak, bergaul sebaik mungkin dengan mereka. Berusaha untuk tidak menyakiti mereka, berusaha untuk tidak menghina mereka, berusaha untuk tidak menyinggung mereka, berusaha untuk tidak melanggar tata tertib di negeri mereka. An-nas, manusia secara umum. Kita tentunya bisa merasakan perbedaan adat, perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan antara negeri Indonesia misalnya dengan negeri-negeri minoritas muslim. Dari mulai ketertiban, kedisiplinan, dari mulai disiplin waktu, dari mulai kehati-hatian misalnya, keamanan dan sebagainya. Adab tata tertib itu harus kita sesuaikan ketika kita berada di negeri seperti itu. Maka disinilah bagaimana kita bisa segera beradaptasi dengan tempat tinggal kita. Bagaimana kita bisa segera beradaptasi semaksimal mungkin, secepat mungkin, agar kita bisa menjaga akhlak baik kita kepada muslim maupun non-muslim di tempat rantau kita. Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Bahwa mukmin yang paling sempurna adalah, mukmin yang paling sempurna imannya adalah ketika dia memiliki akhlak yang paling baik. Akhlak kepada sesama muslim maupun akhlak kepada non-muslim. Dalam hadis Tirmizi riwayat Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, apa sih yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga? Rasul jawabannya dua, taqwallahi wa husnul khuluq, menjaga ketakwaan dan berakhlak yang mulia. Maka tiga pesan Rasulullah SAW khususnya kepada para musafir, kepada para perantau, kepada orang-orang yang akan tinggal di negeri, di negara yang lain. Maka minimal tiga pesan ini kita amalkan semaksimal mungkin dalam diri kita. Yang pertama adalah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak berbuat amal soleh agar kejahatan itu tertutupi. Segera bertobat kepada Allah ketika bermaksiat. Karena di negeri seperti ini misalnya, peluang maksiat, terutama mata, sikap, perilaku, itu sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah, bergaulah dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Maka insya Allah keberkahan hidup kita dapatkan, kebahagiaan hidup kita dapatkan, insya Allah di negeri manapun, ketika kita menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita, ketika kita menjaga akhlak kita kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim.